Halo Sobat IP, gimana nih kabarnya? Always happy kan? Welcome back to IP Talks. Oke, bagi sobat-sobat IP yang belum tahu apa sih IP Talks itu, jadi IP Talks adalah program podcast dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta yang bertujuan untuk memberikan informasi, forum sharing mengenai kegiatan akademisi, kegiatan perkuliahan, dan masih banyak lagi. Oke, di IP Talks sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih pentingnya perkuliahan itu. Bagi teman-teman yang mungkin belum nonton, bisa langsung ke YouTube IP Amikom. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan untuk IP Talks kali ini kita akan membahas tentang apa sih culture shock bagi mahasiswa ilmu pemerintahan di Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melania Juwita Purwasmara dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022 sebagai MC yang akan memandu podcast dari awal sampai akhir nih. Oke, di samping aku ada teman-teman, ada kakak-kakak yang sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo Sobat IP, kenalin aku Elisa Wahyu Pertiwi yang biasanya dipanggil Elisa. Aku berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aku angkatan 2022. Oke, selanjutnya. Halo Sobat IP, aku Sabrina Pradilaros, bisa dipanggil Brina. Aku mahasiswa IP angkatan 2023, aku berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Halo Sobat IP, perkenalkan nama saya Yohanes Bertinur Nacional, berasal dari Maluku Tenggara, Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Oke, sekarang sobat-sobat IP sudah pada kenal kan ya? Mungkin kita bisa langsung saja ke topik IP Talks di episode 5 kali ini. Oke, untuk pertanyaan pertama bagi teman-teman dan kakak-kakak sekalian, mungkin apa sih alasan kalian memilih Universitas Amikom terutama di Prodi Ilmu Pemerintahan sendiri? Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik, kita bisa sharing dan santai aja. Kita forum santai, oke? Mungkin bisa langsung. Oke, kalau menurut aku ya, alasan aku kuliah di Ilmu Pemerintahan Amikom Yogyakarta itu karena selain kita di sosial politiknya, tapi di sini juga aku belajar banyak hal banget. Mulai dari kita bisa IT, terus bisa pelajarin ekonominya juga dapat, bisa jadi entrepreneur, governance gitu. Jadi menurut aku skill-skill yang sangat berguna itu ya, itu buat aku bisa berkembang lebih nanti ke depannya. Aku bisa tumbuh, bermain, belajar di sini. Terus juga di sini juga karena bisa menjadi peluang besar untuk bisa jadi artis ya. Iya, setuju banget sih. Karena kita kayak dapat basic ilmu pemerintahan tuh nggak cuma yang fokus ke politik aja, tapi kita juga dapat basic apa sih, entrepreneur dapat, IT dapat, jadi kayak kompleks banget nggak sih? Iya. Gitu. Dan itu alasan aku ambil ilmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, untuk selanjutnya Kak Sabrina boleh dijelaskan? Kalau aku passion ya, aku udah tahu passion aku dari kecil di bidang sosial politik, sama juga di pemerintahan, hukum juga. Tapi alasan aku memilih di Amikom sendiri, Amikom itu perguruan tinggi swasta yang udah dapet world rank terbaik dan strategis juga sih di Jogja. Nah, kata orang-orang Jogja itu asik dan ternyata aku juga ngerasain itu di Amikom. Ya, itu. Oke, untuk Kak Yohanes sendiri gimana coba? Alasannya tuh awalnya tuh nggak pengen masuk di Amikom sih. Iya, awalnya itu kepengen kalau masuk di Stikes Bunda Bangsa. Stikes Bunda Bangsa di samping Amikom. Oh gitu, iya. Teman-teman. Tapi setelah masuk banyak pengalaman sih, mendapat teman. Iya, dapat benefit juga ya di Universitas Amikom tentunya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa sih yang menurut kalian menarik banget nih dari Prodi Ilmu Pemerintahan sendiri? Wah, kalau aku ya, yang paling menarik banget itu karena kita dari beragam provinsi di Indonesia. Tadi aja kita udah kenalan ya, aku dari NTB, terus kakaknya dari NTT, terus kakaknya juga dari Kebumen. Dan itu udah ini banget buat aku. Udah berarti banget ya kuliah di sini tuh, kenal sama teman-teman dari beragam provinsi yang ada di Indonesia. Itu sudah, kita dari banyaknya perbedaan itu ketika kita ditemukan di satu tempat itu sudah memiliki arti yang luar biasa. Oke.
Kalau dari aku sendiri, seperti yang tadi kakak bilang, di Amikom itu kan gak hanya mempelajari tentang pemerintahan, ada IT karena di sini Amikom, dan itu bisa menunjang untuk pemerintahan Gen Z di generasi emas yang akan datang. Pasti kita bakal tergantikan oleh AI kan. Nah, bagaimana cara kita menjalankan pemerintahan ini menggunakan AI itu sendiri, dan Amikom sudah mempersiapkan itu. Dan juga experience aku di sini, aku udah ketemu banyak orang-orang penting. Contohnya ada Bu Esti, Komisi 8 DPR RI, dan itu merupakan suatu hal yang membanggakan, dan juga petinggi-petinggi Bawaslu, karena berkat dosen juga sih. Dosen di sini memang relasinya sangat luas. Iya, menemukan kita dengan pejabat-pejabat yang ada di Yogyakarta ya. Bener sih, kayak pengalaman baru nggak sih buat kita? Kita juga bisa diajak jalan-jalan ya. Karena belum tentu perguruan tinggi lain melakukan hal yang sama gitu. Betul. Oke, mungkin dari Kak Yohanis. Hal yang paling menarik menurut aku itu bisa mendapatkan berbagai banyak teman ya. Iya. Di kampus ini. Itu aku bersyukur bisa menambah banyak teman di sini. Itu bisa meningkat tali persaudaraan yang mendalam bagi saya. Oke, koreksi Kak Yohanis ini kan juga dari Maluku ya, maksudnya kayak kita tuh langsung dapet teman tuh dari berbagai pulau, itu kan kayak wow, kayak beda banget gitu nggak sih? Iya, betul. Kak Yohanis pasti ngerasain kayak gitu. Ngerasain dong. gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari kalian nih, ada nggak sih pengalaman selama kuliah di ilmu pemerintahan Amikom yang membuat kalian culture shock, kayak kok beda ya sama perkuliahan di universitas lain atau gimana? Itu bisa kalian ceritakan? Mungkin dari Elisa sendiri. Oke, kalau dari segi aku ya, mungkin kayaknya nggak di Amikom aja deh, tapi di universitas-universitas lainnya juga pasti ngalamin hal serupa kayak gitu. Apalagi kita berada di pusat kotanya ya, jadi banyak banget yang aku lihat itu beragam bentuk penyimpangan-penyimpangan, terutama dari lingkungan anak mudanya sih. Dan itu struggle buat aku, karena aku takut nanti aku kalau ikut terjerumus ke hal seperti itu. Aku takut nggak bisa jaga diri gitu loh, kan kita yang namanya lingkungan ya mempengaruhi banget gitu. Apalagi kita jauh dari orang tua, kita mengemban tanggung jawab di sini tuh kayak ya udah kayak nggak dipantau, kita cuma bawa diri, kita bawa tekad gitu nggak sih? Betul banget. Dan tanpa mimpi yang besar, tanpa semangat dan tanpa tekad, kalau misalnya kita datang ke sini tuh tujuannya mau apa, nggak jelas tujuannya itu, wah pasti sih bakal pasti udah terjerumus gitu. Soalnya ada beberapa pengalaman aku yang teman-teman aku seperti itu gitu. Mereka itu ikut terbawa suasana, sehingga suasana yang enak itu, yang seharusnya kita di sini tuh kan hidup nggak melulu tentang yang enak, yang main, yang asik gitu kan, tapi tentang kita yang bagaimana berdikari gitu. Itu sih. Aku masih nyambung dari mana? Di IP sendiri, kalau di kampus lain mungkin kurang tahu ya. Mungkin ada beberapa teman aku di kampus lain dan merasakan hal juga yang sama. Rata-rata bad habit. Jadi kebiasaan untuk beribadah tidak dijalankan, dan aku gitu. Kaget ya kayak siapa sih? Bentar ya, aku muslim. Nah, kita punya kewajiban untuk sholat, dan pada saat jamnya sholat mereka sedang asik ngobrol kayak you nggak sholat nih gitu kan, terus kayak enggak lah, kita just Islam KTP. Gitu kayak maksud gitu kan, kayak itu menurut aku bad habit banget, dan itu bukan 1-2 orang, hampir 80% kayak gitu. Dan aku sangat menyayangkan hal ini ya untuk teman-teman. Kalau misalkan untuk waktu ibadah tetap harus dijalankan ya. Dan juga kalau di Amikom sendiri mungkin kadang capek jalan kalau misalnya kita dapat kelasnya di kelas yang nggak ada liftnya nih. Nah, ya kan, nggak apa-apa. Jadi untuk jadi bahan perbincangan evaluasi aja, siapa tahu suatu hari memang akan dibangun di situ. Gitu. Mungkin Kak Yohanis bisa lanjut. Pengalaman saya di sini tuh pribadi tuh, kita kalau di tentang teman-teman sih, pribadi saya tuh kalau di Indonesia Timur tuh kan suaranya agak kasar-kasar ya. Suaranya keras. Walaupun keras,
tapi mereka tuh baik-baik. Baik. Nah Iya. di sini tuh teman-temanku walaupun mereka marah tapi suaranya tetap halus. Iya, karena Bahasa. orang Jawa Iya. tuh memang Sarkasnya lebih serem loh. Jadi kayak ngomong Gitu kan? udah termasuk mana itu. Tapi kan kalau yang harus mungkin kayak kok nih gimana kayak gitu. Jadi nggak harus kayak gitu. Iya, bener sih. Lebih ke lembut ya. Iya. Kagetnya di situ Iya, ya. beda di sini. Diam aja banyak maknanya kan. Saat diem kamu marah kah gini enggak, padahal itu cuma bad mood. Tapi nggak marah. Itu hebatnya orang Jawa sih. Seru ya perbedaannya. Iya. Iya, betul. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Seperti yang kita tahu nih, transisi dari daerah asal ke Jogja kan bukan suatu hal yang mudah ya. Nah, kalian ada nggak sih culture shock, terutama dari sisi makanan? Kalau pergaulan tadi udah dijelaskan ya, mungkin dari sisi makanan, mungkin daerah atau gimana, mungkin kalian bisa menjelaskan nih culture shocknya tuh lebih di mana gitu, atau bahasanya atau gimana bisa di-sharingkan di sini. Oke, kalau dari aku sisi yang baiknya ya, sisi yang baiknya di sini tuh seperti yang dibilang Sabrina tadi juga itu orang-orangnya pada sopan, luas gitu. Terus juga di sini aku ngeliat karena teman-temannya juga sering berbagi gitu, ramah tamahnya masih terjaga. Kalau aku dari dua sisi nih, ada sisi baik, ada sisi kurang baik. Nah, kalau sisi baiknya mungkin aku masih bisa menerima rasa makanan di Jogja ya, yang cenderung manis. Iya benar, cenderung Karena manis. aku memang nggak bisa makan pedas, jadi alhamdulillah. Tapi nggak semua harus bisa dimaniskan. Kenapa seblak rasa manis di sini tuh? Mungkin ada yang punya rekomendasi ya teman-teman biar bisa menemukan seblak yang pedas nih di Jogja nih. Belum ada. Iya, tapi emang bener sih. Iya, Orang kan? Jawa tuh cenderung tuh makanan tuh ke arah manis daripada ke pedes atau asam. Tapi Memang Jawanya kayak hanya gitu. Jogja. Kalau Jawa yang lain tuh masih Iya, normal masih. gitu loh. Ah, Nah, bener sih, kalau setuju. untuk kurang baiknya mungkin dari pergaulan yang toksik ya. Terkhususnya di lingkungan aku sendiri emang banyak teman-teman yang toksik, tapi mereka nggak memunculkan ketoksikan itu gitu loh. Mereka memunculkan ketoksikan itu di belakang. Jadi aku pikir itu hal yang harus dihindari ya teman-teman, nggak boleh kayak gitu. Kita harus saling rangkul. Kalau misal ada masalah kita bahas isunya, inovasikan, cari solusi, jangan saling menjatuhkan satu sama lain, karena meskipun politik tapi politik menjatuhkan itu nggak baik gitu. Oke, setuju. Oke, mungkin Kak Yohanes? Aku syoknya tuh di makanan. Gimana makanan juga nih? Gimana makanan? Kalau kita di Indonesia Timur tuh makanannya disebut seperti mahal kan. Nah sampai di sini harga tuh ya, iya lebih harganya. harga. Sampai di sini tuh aku syok karena walaupun makanannya banyak tapi harganya Murah, Murah, gitu. iya, nggak terlalu pricey di sana nggak sih Iya. gitu. Di Tapi sana kalau rasa gimana? rasanya ya kalau pas di mulut ya dimakan. Terus kalau nggak pas dibuang gitu. Ya, aku kan nggak pilih-pilih makanan. Oh, nggak pilih makanan Bagus gitu ya. itu harus belajar. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ekspektasi dan realita kalian di dunia perkuliahan tuh seperti apa? Mungkin kalian membayangkan sebelumnya, oh perkuliahan tuh bakal kayak gini, tapi ternyata kok malah kayak gini gitu. Mungkin bisa di-sharingkan. Oke, kalau ekspektasi aku ya di sini tuh kayak wow enak ya hidup sendiri gitu. Wow enak ya punya teman-teman kuliah yang baik, yang saling berbagi gitu. Ternyata realitanya nggak segitu ya. udah ekspektasinya ngebayangin hidup sendiri enak, ternyata realitanya nggak kayak gitu. Terus juga ngebayangin teman-temannya yang baik dapet yang baik-baik, ternyata nggak kayak gitu. Ternyata untuk mendapatkan lingkungan positif itu susah juga ya di sini tuh. Selain kita juga harus menjadi orang yang tentunya terus upgrade diri, terusan upgrade diri, terus juga kita di sini tentunya selain bisa belajar tadi tuh kita kayak gimana ya? Kayak struggle sendiri ya, Iya, kita harus betul. bisa menangani Iya. suatu masalah tuh sendiri, sakit juga Sendiri. kita sembuhin sendiri. Kalau Iya. nggak kita dari kita sendiri mau siapa gitu? Iya, Mau kita betul. minta tolong ke yang lain juga belum tentu Iya, betul. bisa welcome, bisa open minded, bisa
seleluasa itu membantu kita gitu. Itu karena itu sih aku realitanya kayak gitu. Tapi apapun bentuknya kita tetap jalani dengan baik dan jangan lupa bersyukur. Iya. Oh ya, setuju. Kalau aku sendiri, aku kan terlahir di keluarga yang broken home nih. Nah, aku pasti berekspektasi, wah ngekos enak, aku jauh dari permasalahan rumah tangga gitu kan. Tapi realitanya aku homesick banget, kayak wah aku jadi kangen mama papa. Padahal biasanya kalau misalkan di rumah ya aku nggak ketemu mama papa, tapi pada saat di Jogja setiap hari aku nangisin mama papa aku, kayak aku pengen pulang, aku nggak suka di sini. Oh my god. Dan aku juga kangen adik-adik aku, udah itu. Dan juga aku juga berekspektasi kalau di kuliah tuh kompetitif. Nah, tapi kompetitifnya tuh rada ngeri ya. Jadi kayak mereka tuh nggak kelihatan kayak kompetitif, tapi sebenarnya mereka udah punya strategi gitu loh, dan punya strategi buat bagaimana cara mereka maju ke depan, dan kita nggak tahu celah strategi mereka sama sekali gitu loh. Jadi teman-teman harus siapin strategi buat dapet IP yang bagus, lulus tepat waktu gitu ya. Kumlot sih. Iya, Ya. kita harus bersaing sih karena kita punya tujuan masing-masing, kita yang tahu. Dan kita nggak tahu orang tuh kayak gimana, kita pastinya tetap berada di lingkup orang tuh yang di luar ekspektasi kita gitu. Ya. Terus kalau satu lagi, ekspektasi aku bakal bisa dapat beasiswa di sini. Maksudnya kayak aku punya prestasi apa, aku dapat beasiswa, tapi ternyata belum bukan enggak. Belum aja. Masih banyak kesempatan kok, tenang aja. Gitu. Ya, beasiswa banyak banget. Prof, tolong ya. Oke, mungkin dari Yohanes. Awal masuk itu aku berekspektasi tuh nggak bakalan punya teman. Tapi realitanya sekarang itu aku punya banyak teman, bisa berakrab dalam kelas. Berarti mereka benar-benar menerima kamu walaupun kamu dari luar nih. Mereka tetap merangkul kan gitu. Nggak ada yang menjauhi, nggak ada apa. Syukurlah kayak gitu. Udah termasuk positif juga. Iya sih, benar. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang paling terakhir nih. Mungkin yang paling menarik. Mungkin langsung saja ke pertanyaan terakhir. Gak terasa ya? Iya. Kayaknya ini seru sih. Oke, selama berkuliah di Amikom nih, ada nggak sih pencapaian kalian yang sudah benar-benar mungkin sudah aku ini udah ke target nih, menuju target, dan jika ada mungkin bisa diceritakan, mungkin dari Alisa. Oke, pencapaian aku dari Amikom ya, karena menurut aku pencapaian itu banyak halnya, tapi pencapaian aku yang mungkin kecil ya dan gak ada apa-apanya bagi orang lain, tapi udah berarti buat aku, udah sangat luar biasa. Aku bisa melewati semuanya gitu ya, itu udah termasuk pencapaian, dan aku perlu mengapresiasi diri aku sendiri because I love myself gitu. Iya, keren banget. Kita jadi mandiri, terus kita udah ke kota orang tuh kayak hebat banget gak sih? Kita kuliah di sini tuh nggak mudah loh guys. Kita di sini struggle, terus juga berdikari sendiri gitu. Itu udah ini sih, udah maksudnya udah pencapaian gitu. Iya. Oke. Udah keren. Kalau dari aku sendiri, kita kan waktu itu pernah ada PSU tuh, Iya. masuk Amikom. Pasti kita tulis apa yang bakal mau dicapai dalam waktu dekat dan jauh. Nah, aku berusaha buat nyampe itu satu-satu, dan sejauh ini masih kecapai semua. Untuk yang dari pertama, aku harus bisa nih dikenal dosen. Dikenal dosen bukan berarti caper ya teman-teman, tapi dikenal karena kita aktif, kita berprestasi, tapi non caper gitu loh. Caper ke dosen beda lagi. Nah, udah dikenal dosen, yang kedua kita ikut kepanitiaan di kampus. Apalagi untuk mahasiswa baru, ikut kepanitiaan itu nggak mudah. Belum tentu bisa lolos ke dalamnya gitu kan. Kepanitiaan dan ikut forum nasional terakhir aku kemarin. Nah, itu aku dilaksanakan di Kemenpora sama di DPR RI, dan aku berhasil bawa nama Amikom buat ke sana gitu. Karena yang perlu teman-teman tahu nih, FYI, untuk masuk ke DPR RI itu gak gampang. Jadi kita harus punya card akses, 4 kali pengecekan, ada anjing penjaga juga. Dan kalau orang lain ya selain staff dan DPR RI sendiri itu, kita nggak semudah itu masuk ke sana, perizinannya sulit. Dan aku bisa menjadi salah satu dari 1.500 orang yang
seleksi dan itu Keren banget gak sih? ya, Applause dulu dong. aku jadi bangga diri sendiri kayak proud of me guys. Terima kasih. Tapi mungkin dari Pencapaian saya mungkin saya bersyukur bisa berkuliah di kota besar gitu kan. Itu juga keren sih. Pak, bersyukur sih punya orang tua walaupun kerjanya cuma petani aja kan. Tetapi berkat mereka aku bisa kuliah di kota besar, kuliah di Amikom gitu. Dengar-dengar kamu di sana itu sekolah kan di pedalaman. Nah, itu satu kelas tuh berapa orang sih? Kita satu kelas itu sekitaran 13 sampai 15 orang. Nah, dari berbanyak orang itu kita sekitaran 1-2 orang aja yang melanjutkan kuliah gitu. Iya, dari mereka kenapa nggak kuliah karena mungkin dari faktor ekonomi. Itu yang menyebabkan mereka nggak kuliah. Berarti Yohanes nih termasuk orang yang beruntung ya bisa kuliah apalagi di Amikom dan Betul. mengambil program studi ilmu pemerintahan. Semoga Keren. bisa membangun desa untuk sekolahnya lebih besar lagi dan anak-anak Oh, sekolah bisa berdampak besar gitu. Nah, Iya. iya sih. Untuk Keren banyak sih. orang. Ingat ya teman-teman, jangan sia-siain kuliah karena nggak semua orang bisa kuliah. Setuju, setuju. Dan jangan sia-siakan kerja keras orang tua sih. Betul. Betul banget. Ya, Aku tinggalin mama. Kalau soal orang tua doang aku udah udah berkaca-kaca kan. Karena orang tua itu perjuangannya banyak banget buat kita. Betul. Ngebiayain kita di sini tuh nggak sedikit guys. Di sini tuh banyak banget yang mereka ini harus bayar buat kita ya di sini. Dan Luar biasa sih. mungkin nggak cuma 1-2 anak yang dibiayain ya buat pendidikan, tapi itulah memang itu sudah seharusnya yang orang tua berikan ke kita, tapi kita juga mampu berikan feedback ke orang tua kita gitu. Setuju, setuju, setuju. Oke, wah luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Applause dulu untuk kita semua. Oke, podcast kelima kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Elisa, Kak Sabrina, Kak Yohani sudah bergabung pada podcast kali ini. Jangan lupa untuk sobat-sobat IP, langsung saja tonton kontennya, harus nonton keseruan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow IP Amikom gitu. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you di IP Talks selanjutnya. Bye-bye.